Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Baihaqi. Saya dari kelas 2C, Program Studi Pendidikan Matematika. Di sini saya ingin membuat video penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran matematika, guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester genap mata kuliah Psikologi Belajar Matematika. Untuk slide selanjutnya, sebelum membahas mengenai apa saja faktor yang mempengaruhi dalam proses pembelajaran matematika, pertama-tama kita akan mencari tahu terlebih dahulu maksud dari pembelajaran dan proses pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik pada suatu lingkungan yang saling bertukar informasi agar terjadi perolehan ilmu dan pengetahuan serta pembentukan sikap pada peserta didik. Dari pengertian tersebut, bisa kita tarik kesimpulan bahwa pembelajaran ialah suatu proses sang pendidik untuk membantu peserta didik agar memperoleh ilmu dan dapat belajar dengan baik. Sedangkan proses pembelajaran merupakan suatu kegiatan belajar mengajar menyangkut kegiatan tenaga pendidik, kegiatan peserta didik, pola dan proses interaksi tenaga pendidik dengan peserta didik, dan sumber belajar di dalam suatu lingkungan belajar dalam kerangka keterlaksanaan program pendidikan. Dan dalam proses pembelajaran sendiri, terdapat dua komponen penting. Di antaranya ada pendidik dan peserta didik. Dua komponen tersebut, dalam proses belajar mengajar, harus terjalin interaksi yang saling menunjang agar hasil belajar matematika peserta didik dapat tercapai secara optimal. Slide selanjutnya. Selain itu, dalam kegiatan belajar mengajar, seorang pendidik dituntut untuk memiliki kemampuan dalam mengajar peserta didik. Dalam hal lain, seorang pendidik harus mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi proses pembelajaran dan hasil belajar. Faktor yang berperan penting dalam kegiatan pembelajaran dibagi menjadi 4. Yang pertama, kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran. Yang dimaksud dengan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran yakni kesanggupan atau kecakapan seorang pendidik dalam menciptakan suasana komunikasi yang edukatif antara pendidik dan peserta didik berdasarkan suatu perencanaan. Yang kedua ada aktivitas siswa atau peserta didik. Aktivitas siswa sendiri contohnya seperti mendengarkan, menulis, diskusi kelompok, praktek, dan masih banyak hal lainnya. Dan yang ketiga ada strategi mengajar. Maksud dari strategi mengajar di sini ialah siasat atau keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh seorang pendidik untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif bagi tercapainya tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir adanya perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran matematika yang sesuai penting dalam upaya untuk mencapai tujuan pembelajaran dalam matematika. Selain itu, perangkat pembelajaran dapat memberikan kemudahan siswa untuk belajar. Slide selanjutnya. Pada slide ini kita akan membahas mengenai maksud dari pembelajaran matematika. Belajar matematika ialah belajar tentang konsep-konsep dan struktur-struktur matematika yang terdapat dalam materi yang dipelajari serta mencari hubungan-hubungan antara konsep-konsep dan struktur-struktur matematika itu sendiri. Pembelajaran matematika disebut sebagai suatu proses belajar mengajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir siswa yang dapat meningkat serta dapat mengembangkan kemampuan berkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi matematika. Dalam proses pembelajaran matematika, baik guru maupun siswa bersama-sama menjadi pelaku terlaksananya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini akan mencapai hasil maksimal apabila pembelajaran berjalan secara efektif. Selanjutnya, untuk mengajar matematika sendiri juga diperlukan teori yang digunakan antara lain untuk membuat keputusan di kelas. Sedangkan teori belajar matematika juga diperlukan untuk
dasar mengobservasi tingkah laku anak didik dalam belajar. Kemampuan untuk mengambil keputusan di kelas dengan tepat dan cepat, dan kemampuan untuk mengobservasi tingkah laku anak didik dalam belajar merupakan sebagian dari faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan seorang pendidik dalam menentukan pendekatan pembelajaran yang tepat, sehingga pembelajaran menjadi efektif, bermakna, dan menyenangkan. Dan selanjutnya, masuklah kita ke pembahasan mengenai apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran matematika. Ada banyak faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran matematika, tetapi dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri yakni faktor yang berada di dalam diri anak didik yang sedang belajar. Sedangkan faktor eksternal ialah faktor yang berada di luar diri anak didik tersebut. Dan dengan adanya pengaruh positif yang ditimbulkan, misalnya anak menjadi senang belajar, dapat meningkatkan minat anak terhadap minat yang sedang dipelajari, meningkatkan semangat anak untuk belajar, bergairah, dan sebagainya. Sedangkan pengaruh negatif yang ditimbulkan, misalnya menghilangkan minat anak untuk belajar, menumbuhkan rasa tidak suka, dan sebagainya. Slide selanjutnya. Dalam faktor internal dan eksternal tadi, terdapat beberapa poin lagi. Untuk faktor internal di sini, saya mengambil 2 poin. Yang pertama ada faktor jasmani, dan yang kedua ada faktor psikologi. Dan untuk faktor eksternal, saya juga mengambil 2 poin. Yang pertama ada faktor keluarga, dan yang kedua ada faktor lingkungan. Dan dalam poin faktor jasmani ini, terbagi lagi menjadi beberapa faktor yang dapat mempengaruhi anak dalam proses pembelajaran matematika. Yang pertama ada faktor kesehatan dan cacat tubuh. Dan juga pada poin faktor psikologi yang dapat mempengaruhi anak dalam proses pembelajaran ada 3. Yang pertama ada minat, yang kedua ada bakat, dan yang ketiga ada motivasi. Dan dilanjut juga dengan poin faktor keluarga yang dapat mempengaruhi dalam proses pembelajaran matematika ditinjau dari 2 faktor. Yang pertama, cara orang tua mendidik, dan yang kedua, relasi antar anggota keluarga. Dan yang terakhir, poin faktor lingkungan. Dapat mempengaruhi proses pembelajaran matematika juga ada 2 faktor, yakni lingkungan belajar dan lingkungan sosial. Dan pada slide ini, kita akan membahas lebih lanjut dari beberapa poin yang ada pada faktor jasmani dan faktor psikologi. Poin pertama dari faktor jasmani yakni faktor kesehatan. Sehat yang dimaksud berarti ia dalam keadaan baik segenap badan beserta bagian-bagiannya atau bebas dari penyakit. Jadi bisa diartikan bahwa kesehatan merupakan di mana keadaan tubuh merasa sehat, yang dimana dengan kesehatan sangat penting ketika seorang anak ingin mengikuti proses pembelajaran matematika. Lalu poin keduanya yakni cacat tubuh. Cacat tubuh ialah suatu yang menyebabkan kurang baik atau kurang sempurna mengenai tubuh atau badan. Cacat tubuh sendiri bisa berupa buta, setengah buta, tuli, setengah tuli, patah kaki atau tangan, lumpuh, dan sebagainya. Sehingga anak tersebut sulit untuk mengikuti pembelajaran matematika, interaksi dengan guru, dan interaksi bersama teman-temannya. Dan dilanjut poin pertama dari faktor psikologi, yakni minat. Minat ialah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Minat mempunyai pengaruh besar dalam belajar matematika, karena jika pelajaran matematika tidak disesuaikan dengan minat sang peserta didik, maka peserta didik tersebut tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya, bahkan tidak menyukai dan mengenang beberapa kegiatan dalam pembelajaran matematika. Lalu untuk poin keduanya yakni ada bakat. Bakat adalah kemampuan yang dibawa sejak lahir, dengan kata lain bersifat keturunan. Jadi bakat bisa kita artikan juga sebagai kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan atau dilatih untuk mencapai suatu kecakapan, pengetahuan,
dan keterampilan khusus. Misalnya kemampuan di bidang matematika, kemampuan di bidang berbahasa, bermain, bermusik, melukis, dan masih banyak macam bakat lainnya. Dan poin ketiga, yakni motivasi. Motivasi dapat diartikan sebagai suatu perubahan energi di dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Motivasi biasanya digambarkan sebagai kekuatan yang bertindak pada organisme yang mendorong dan mengarahkan perilakunya. Dan slide selanjutnya, pada slide ini kita juga akan membahas lebih lanjut dari beberapa poin yang ada pada faktor keluarga dan faktor lingkungan. Poin pertama dari faktor keluarga yakni cara orang tua mendidik. Keluarga merupakan lembaga paling penting dan utama dalam pendidikan seorang anak. Kita ambil contoh semisal ada orang tua yang bersikap acuh tak acuh terhadap pendidikan anaknya. Itu akan berakibat terhadap pendidikan anaknya di jenjang sekolah. Sikap acuh tak acuh ini bisa dinyatakan sebagai sikap tidak mau tahu terhadap cara pembelajaran anak, tidak mengatur waktu belajar anak di rumah, dan terlalu memanjakan anak dan sebagainya. Dan sebaliknya, jika orang tua sangat memperhatikan pendidikan anaknya, itu akan berpengaruh sekali pada keberhasilan pembelajaran anak tersebut. Seperti orang tua yang selalu membantu dan menunggu proses pembelajaran anak, memperhatikan dan memenuhi fasilitas anaknya untuk belajar matematika, dan membuat anaknya tersebut merasa senang dan nyaman dalam belajar matematika. Lalu poin keduanya yakni relasi antar anggota keluarga. Hubungan yang menunjang dalam belajar anak adalah hubungan yang positif antara orang tua dan anak maupun dengan saudara. Contohnya hubungan saling mengasihi, saling mengerti, dan saling memperhatikan. Hal ini dapat mengupayakan agar anak senang belajar matematika dan berhasil dalam belajar matematika. Anggota keluarga yang termasuk orang tua dan saudara ini dapat memberikan dukungan kepada anak dalam belajar dengan kasih, perhatian, dan pengertian kepada anak dalam belajar matematika yang berupa kesempatan, fasilitas, pantauan, dorongan, bimbingan, motivasi, positif, dan bantuan bila diperlukan. Dan dilanjut, poin pertama dari faktor lingkungan yakni lingkungan belajar. Lingkungan belajar yang juga berhubungan dengan hasil belajar anak dalam pembelajaran matematika adalah lingkungan sekolah. Proses belajar mengajar memerlukan lingkungan sekitarnya sebagai wujud kecintaan seorang peserta didik dan pengalaman yang lebih luas terhadap lingkungan. Melalui lingkungan sekolah, akan belajar untuk peduli terhadap lingkungan dan sekelilingnya, serta dapat mengasah kreativitas anak. Dan poin terakhir dari faktor lingkungan yakni lingkungan sosial. Selain itu, lingkungan sosial juga sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran matematika sang anak. Lingkungan sosial budaya di luar sekolah juga sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran peserta didik di sekolah, seperti pembangunan sekolah yang tidak jauh dari hiruk-pikuk lalu lintas menimbulkan kegaduhan suasana kelas. Pabrik-pabrik yang didirikan di sekitar sekolah dapat menimbulkan kebisingan di dalam kelas. Bagaimana siswa dapat berkonsentrasi dengan baik bila berbagai gangguan itu selalu terjadi di sekitar siswa saat melakukan proses pembelajaran. Dan itulah beberapa faktor dari rangkuman saya mengenai hal-hal yang dapat mempengaruhi seseorang dalam proses pembelajaran matematika. Dan ini adalah referensi yang saya gunakan. Mungkin itu saja penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran matematika dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.